pertemuan kali ini. Sesi yang akan saya bahas yaitu group unit. Nah, istilah group unit ini memang tidak ada di tempat lain, ya, dan tidak akan ditemukan di tempat pelatihan yang lain. Jadi istilah group unit ini saya gunakan sebagai cara untuk menyampaikan materi tentang rangkaian elektronika khususnya di smartphone agar peserta pelatihan lebih cepat menyerap materi tentang sebuah rangkaian. Rangkaian itu kalau diistilahkan dalam bahasa Inggrisnya disebut circuit, ya. Nah, di mana satu rangkaian itu sebetulnya syarat sebuah rangkaian itu satu harus ada sumber tegangan, kedua harus ada beban, ketiga harus ada media penghantar, keempat harus ada driver atau pengontrol, kelima terjadi putaran arus, ya. Syarat sebuah rangkaian itu seperti itu, ya. Nah, saya akan langsung gambarkan saja, ya. Kita ambil contoh skematiknya. Kita ambil sebuah rangkaian yang paling sederhana aja. Apa itu contoh rangkaiannya? Ya, misalkan rangkaiannya seperti ini. Hanya akan ada komponen 1, 2, 3, 4, 5 dengan lampunya. Ini rangkaian flashlight. Kalau kita bilang blitz kamera, ya, flashlight. Nah, kalau kita lihat ini sebuah rangkaian yang sederhana, di mana ada satu unit IC beserta komponen pendukungnya yaitu kapasitor dan induktor. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai komponen ini, kita akan buka panduan dari sebuah mesin atau replika dari sebuah mesin yang dinamakan dengan skematik. Nah, kita cari skematiknya sekarang. Ini akan menjadi penentu sekali. Kenapa saya bilang ini sebagai penentu? Karena grup unit ini adalah rangkaian yang paling solid. Saya ceritakan seperti ini, saya ambil contohnya. Pak, handphonenya tidak bisa ngecas. Handphonenya tidak bisa ngecas. Tapi kalau untuk fungsi yang lain, si handphonenya misalkan masih bisa hidup, bisa dipanggil normal dan lain sebagainya. Bagian-bagian lainnya normal. Yang bermasalah hanya rangkaian charging atau ponselnya tidak bisa melakukan pengisian. Nah, kasusnya pengisian, tapi rangkaian yang lain masih bisa bekerja. Berarti kesalahan atau permasalahan di rangkaian charging tidak mempengaruhi kinerja blok-blok yang lain. Hanya rangkaian chargingnya saja yang bermasalah. Tapi efeknya handphone nanti nggak bisa pengisian ulang terhadap baterai, akhirnya ujungnya jadi mati total, kan begitu. Nah, tapi yang saya ambil adalah kenapa sampai tidak bisa ngecas atau tidak bisa melakukan pengisian. Bisa saja dari konektor chargernya, bisa saja dari overvoltage protectionnya atau OVV, bisa dari IC chargernya, ya, bisa dari fuel gas, bisa jadi juga dari konektor baterainya. Jadi faktor penyebabnya banyak. Nah, rangkaian pengisian itu terdiri dari beberapa komponen, makanya saya sebutkan grup unit charging, yaitu beberapa perangkat atau beberapa komponen yang terlibat dalam satu rangkaian yang mengerjakan minimalnya satu fungsi rangkaian. Itulah jadi saya ciptakan ini, dan inilah membuktikan teknik supaya nanti yang belajar itu, ya, atau yang punya skematik merasa oh ya, dimudahkan. Saya ambil contoh tadi rangkaiannya, ya. Kita belajar dari rangkaian yang terkecil, kemudian kita terapkan kepada rangkaian yang lebih besar. Nah, kita ambil inilah di skematik. Jadi nanti ada replika mesin asli atau yang disebut dengan layout, ya. Layout, ini layoutnya. Tadi kita mau ngambil salah satu contohnya, ya,
mesinnya seperti ini. Nah, ya, yang kita ambil contoh. Nah, ini kita buka layoutnya. Jadi di skematik layout ini kita bisa tahu kode komponen, inisial atau kode komponennya. Nah, contohnya U3801. U itu unit untuk IC fisiknya. Kemudian C-nya kapasitor, kodenya 3816. Kemudian di sini ada L3800 untuk induktor dan C3802 untuk kapasitor. Kemudian LED-nya di sini LED-nya light emitting dioda, ya. Ini 3800. Jadi inilah alasan pertama saya menyebutkan inilah grup unitnya. Ya, satu rangkaian ini minimal ada satu unit, kemudian ada komponen pendukungnya, di mana komponen pendukungnya ini bekerja sama bagaimana caranya si U3801 ini bisa bekerja secara maksimal. Walaupun hanya 5 komponen seperti ini, tapi kerja harus maksimal. Nah, ini dinamakan dengan grup unit. Sama nanti dengan yang di sini U1800, maka nanti komponennya ada C1813, 1812 ya. Kode atau nomor berikutnya adalah nomor urut karyawannya atau nomor urut komponen. Jadi kita sekarang bisa tahu siapa bosnya, siapa karyawannya, begitu kan.